Terima kasih Anda masih bersama kami dalam MyDex Market Opening. Pemirsa, kita ke top headline di hari ini, di mana pemerintah berencana mengeluarkan stimulus tambahan terkait antisipasi dampak virus corona terhadap perekonomian. Stimulus diberikan seperti PPh pasal 21, pasal 22 dan juga pasal 25 serta simplifikasi ekspor impor selama 6 bulan ke depan. Dampak virus corona atau COVID-19 yang mengganggu perekonomian Indonesia membuat pemerintah berencana menambah stimulus dan insentif untuk menjaga perekonomian Indonesia tetap stabil. Menteri Keuangan Sri Mulyani yang ditemui setelah rakor stimulus dampak corona di Menko Perekonomian menyebut pemerintah akan mengeluarkan kebijakan fiskal dan non-fiskal yang akan berlaku selama 6 bulan ke depan. Stimulus fiskal yang diberikan diantaranya pajak penghasilan pasal 21 yang ditanggung pemerintah, PPh 22 impor, dan PPh 25 badan yang ditangguhkan untuk industri manufaktur. Sementara stimulus non-fiskal yang diberikan diantaranya simplifikasi aturan ekspor impor, namun keputusan ini masih belum final dan masih akan dibahas di rapat terbatas dengan Presiden minggu ini. Itu semuanya tujuannya untuk seluruh industri mendapatkan space untuk mereka dalam situasi yang sangat ketat sekarang ini. Mereka bebannya betul-betul diminimalkan dari pemerintah. Untuk paket non fiskalnya nanti juga mengenai masalah ekspor dan impor. Peraturan-peraturan lartasnya akan dikurangi sehingga untuk impor bahan baku menjadi lebih. Sementara itu, untuk menekan pelemahan pertumbuhan ekonomi dampak wabah virus corona, pemerintah menggenjot industri tanah air untuk melakukan percepatan substitusi produk impor, salah satunya pada industri farmasi. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mendorong para industri tanah air melakukan percepatan substitusi produk impor, khususnya farmasi yang memiliki ketergantungan impor yang besar, dengan mengganti menggunakan bahan baku lokal untuk menekan angka impor farmasi, meningkatkan devisa negara hingga menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional di tengah melambatnya ekonomi global akibat virus corona. Penggunaan bahan baku lokal ini dilakukan dengan memprioritaskan pengembangan obat dan produk biologi berbahan baku makhluk hidup melalui obat modern asli Indonesia atau OMAI, dan hal ini bukan tanpa alasan. Pasalnya industri farmasi menjadi salah satu industri yang terdampak akibat virus corona lantaran masih mengandalkan bahan baku impor. Tapi ada proses produksi ya yang dihasilkan atau yang dilakukan di dalam kegiatan di Dexa Group ini yang memang sepenuhnya boleh saya berani mengatakan ya hampir mendekati 100% itu berkaitan dengan lokal konten, baik itu bahan bakunya ya maupun proses produksinya itu sendiri. Jadi ini yang disebut dengan OMAI, yaitu obat-obatan yang berbasis herbal. Nah, itu dari tanaman, dari binatang ya, dan lain sebagainya. Itu tentu banyak sekali nilai tambahnya selain tidak ada ketergantungan dari impor bahan baku khususnya dari Cina, tapi juga itu nilai tambahnya adalah misalnya bisa memberdayakan petani yang menghasilkan bahan baku bagi produksi yang ada di Dexa. Ya pemirsa, itu tadi dua informasi utama di pagi hari ini terkait dengan insentif fiskal dan non-fiskal yang siap diterbitkan dan juga pemerintah yang mengejar produk substitusi impor. Jika kita lihat dari langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah ini, kita coba lihat bersama bagaimana kemudian dampak yang ingin diharapkan dan juga efektivitasnya. Sementara sebelum kita lanjutkan ulasan di pagi hari ini, pemirsa, kita ke indeks harga saham gabungan terlebih dahulu yang sudah dibuka di sesi 1 kali ini, di mana IHSG bergerak turun tajam ini 3,62% atau kehilangan 189 poin sampai dengan saat ini ke level 4.964.382. Tadi pada pukul 9 waktu Indonesia Barat IHSG dibuka di level 5.040.965. Nilai transaksi yang dicatatkan pada pembukaan perdagangan kali ini sebesar 193,3 miliar rupiah dengan masih didominasi saham-saham yang bergerak di teritori negatif. Pergerakan negatif pada pembukaan kali ini semakin menekan kinerja IHSG secara year to date yang sudah melemah 21,20%. Sementara foreign investor sudah mengukuhkan net sell sebesar 44,52 miliar rupiah. Ya,
pemirsa langsung saja kita lanjutkan kembali ulasan di pagi hari ini. Mas Niko, sebelum kita lihat ke top headline hari ini level pembukaan ISG kita sepertinya cukup dalam. Apa kemudian yang memang terjadi di sesi awal ini? Iya, jadi emang kalau kita lihat masih sebenarnya ngikutin yang dari sisi regional juga ya. Concernnya masih ada, business reactionnya masih lemah. Jadi itu yang sebenarnya masih bikin pressure. Jadi mungkin masih sama sih fasenya ya, karena terkait dari sisi coronavirus ini. Ini akan lebih dalam lagi atau tidak melihat baru saja dibuka langsung 3% turunnya? Kalau kita lihat by regional, ini kan mereka bisa turun sekitar 4% sampai 5% ya. Jadi kita lihat dari level sekarang mungkin bisa turun lebih dalam lagi. Oke, tapi apakah kemudian akhirnya para investor begitu harusnya seperti apa menyikapi penurunan yang ada saat ini? Apakah panik? Tentunya bukan menjadi hal utama yang harus dilakukan begitu, tapi apa yang kemudian yang bisa dilihat melihat penurunannya sudah cukup tajam di pagi hari ini? Iya, jadi kalau penurunannya cukup dalam kayak gini, biasanya pasti kan fear tuh selalu ngedrive dari pasar ya. Orang ibaratnya kalau misalnya takut, itu yang pasti ngedrive itu. Cuman sebenarnya kalau setiap ada market correction kayak gini selalu ada kesempatan. Makanya kita lihat beberapa company-company yang valuationnya cukup murah itu cukup atraktif gitu ya. Maksudnya dengan outlook yang positif dan dengan risk profile yang bagus. Karena mungkin saya pernah bilang juga, maksudnya kalau dari sisi kalau market lagi jitters kayak gini, itu bisa dibilang orang tuh bukan nyari growth sekarang. They're not looking for the growth, they're looking for the company with the strong risk profile. Makanya kita bilang sebenarnya beberapa company kayak sektor perbankan ini masih menarik banget karena valuationnya cukup diskon ya. Dan ibaratnya kalau seandainya, kalau kita cek waktu itu 2001-2008, sektor perbankan, consumer, dan telco itu bisa dibilang short term penurunannya paling lebih rendah dibandingkan yang lain. Dan ketika market rebound itu mereka tuh pergerakannya tuh lebih positif. Jadi net-netnya akan positif. Gitu. Oke, jadi selektif tentunya ya ini yang bisa dilakukan dan bisa diambil. Tidak perlu panik, tidak perlu khawatir begitu ya, karena memang ini ya di drive salah satunya juga pergerakan negatif dari bursa global begitu ya. Dan kita harapkan memang pelaku pasar tetap optimistis menyikapi kondisi yang ada. Nah, ini dari indeks harga saham gabungan begitu Mas Niko, kita bergeser sedikit ke perekonomian Indonesia. Ada langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah begitu ya untuk kemudian menahan atau mengantisipasi dampak dari virus corona lebih dalam lagi kepada kondisi kita. Pemerintah sudah menyiapkan insentif fiskal begitu, diantaranya PPh 21, 22 dan 25. Ini apa kemudian yang Anda lihat begitu yang ingin dituju oleh pemerintah terkait dengan kebijakan ini? Iya, jadi mereka tahu sebenarnya kalau ekonomi kayak gini kan fiskal itu kan fungsinya adalah counter cyclical growth kan ya. Itu yang bisa dibilang kalau ekonominya lagi kayak gini mereka akan genjot stimulusnya ibaratnya biar perekonomiannya nggak lebih dalam atau ibaratnya business confidence-nya itu masih ada. Jadi itu yang hopefully statement atau message yang pengen disampaikan ke pasar karena sebenarnya banyak nih yang mereka udah lakukan kemarin kan 10 triliun injection yang buat pariwisata dengan ada corporate tax cut. Dan ada kemungkinan yang tax cut 21, 22, 25 ini. Jadi itu yang sebenarnya hopefully kan ekspektasinya adalah mereka bisa dibilang pabrik-pabrik itu, manufaktur itu utilisasinya turun. Karena mereka bisa dibilang demand nggak ada, atau dari sisi supply itu juga terganggu. Jadi buat beberapa kayak buruh pabrik atau karyawan itu mereka udah nggak dapat lembur. Mereka udah nggak dapat lembur, pasti mereka bisa dibilang buat kayak sehari-hari aja primary consumption kayak makanan gitu mereka udah susah. Jadi hopefully ini akan menjaga dari sisi belanjanya mereka. Jadi itu yang sebenarnya statement pemerintah. Oke, statementnya, message-nya seperti itu begitu ya. Menjaga konsumsinya. Menjaga konsumsinya agar kemudian ini bisa tidak terlalu dalam begitu ya. Kita. Nah, ini juga ada langkah juga yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan ekspor impor, kemudian juga percepatan substitusi. Apakah kemudian ini juga akan berimbas positif? Dan nanti kita juga coba ulas bersama di tengah pelemahan yang ada saat ini, adakah kemudian saham-saham yang bisa kita manfaatkan begitu ya pulang ada, Mas Niko. Usai jeda berikut ini, pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda, kami segera kembali sesaat lagi.